Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imil mutafaddil, aghna wa aqna wa a'ta fajzal. Ahmaduhu subhanahu ala jazili na'ma'ih wa ashkuruhu ala taradufi ala'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min bariyatih wal makhsusu bi wahyihi wa risalatih intakhabahu Allah ta'ala li nafsihi waliya wa ba'athahu ila khalqihi nabiyya bil burhanil wadih wa diya'il la'ih sada'a burhanuh wa da'a sirajuh wa atadala manhajuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma halalahu malakun aw sabbah. Amma ba'd, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap datangnya bulan Dzulhijjah di tanggal 10, 11, 12, 13, masyarakat muslim Indonesia sudah terbiasa melaksanakan kurban. Kurban itu artinya adalah dekat. Qoruba yakrubu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban, ibadah kurban ini sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita kenal dengan atau familiar dengan kisah Qabil dan Habil, putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat, ketika putra-putri Nabi Adam menjadi dewasa, maka disyariatkan untuk boleh menikah dengan saudara kandungnya sendiri, tapi tidak dengan yang satu saudaranya, dengan satu kembarannya. Kebetulan Qabil ini kembarannya adalah, ada yang menyebut Qolima, ada yang menyebut Iklima, istrinya atau pasangan kembarnya. Sedangkan Habil itu berpasangan dengan Layuda, Layubu. Maka dipasangkanlah Qabil berpasangan dengan Layuda yang kembarannya Habil, dan Habil dipasangkan dengan kembarannya Qabil yang namanya Iklima tadi. Qabil tidak menerima. Mengapa? Karena paras luar Iklima lebih menarik daripada Layuda. Jadi melihat luarnya, walaupun sekarang casingnya gitu, yang dilihat oleh Qabil menentang keras akan syariat ini. Bahkan dia mengklaim bahwa ini adalah pasangan saya
yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari perut saya. Saya sejak ada di perut ibu saya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar keduanya mempersembahkan kurban. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Bacakanlah olehmu ya Muhammad kepada mereka Alkitab ketika dua anak Adam mempersembahkan korban, ketika salah satu dari mereka korbannya diterima dan yang salah satu tidak diterima. Saat itu Habil berkorban dengan seekor kambing gibas yang berwarna putih yang sangat ia cintai, karena kebetulan Habil memang peternak. Sedangkan Qabil berkorban dengan segenggam gandum yang kebetulan memang dia petani. Hanya saja kalau Habil mempersembahkan yang paling ia sukai, sedangkan Qabil memilih yang paling tidak sukai, yang paling buruk diambil untuk dikorbankan. Kemudian ditaruh di atas bukit dua kurban ini dan diawasi oleh 3 orang, Nabi Adam, Qabil dan Habil. Mana korbannya yang diterima? Saat itu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu korban kalau diterima bisa langsung kelihatan mana yang diterima dan tidak diterima. Yang diterima itu akan dikirim sinar putih oleh Allah Subhanahu wa taala menyambar korban itu dan langsung akan terbakar. Itu tandanya diterima. Dan ternyata korban Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil sangat marah sekali ketika kecewa ketika korbannya tidak diterima. Marah dan kecewa. Nah, ini sejarah tentang kurban. Jadi tidak ditentukan harus kambing, apa saja zaman dulu gitu. Syariat mulai harus hewan itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Setelah digantinya Nabi Ismail untuk disembelih, diperintahnya Nabi Ismail dibunuh oleh Nabi Ibrahim, diganti oleh Allah dengan kambing kibas. Jadi dulu orang korban itu tidak harus tidak harus kambing, harus kerbau, sapi, tidak. Apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebut kurban. Kurban disebut juga udhiyah. Ya. Kata-kata duhaya, sembelihan. Jadi yaitu binatang yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah untuk mendekatkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban itu merupakan ibadah. Ibadah harus dilaksanakan dengan ilmu. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Allah tidak akan menerima ibadah yang dikerjakan dengan jahil.
harus dengan ilmu. Karenanya sebelum kita melaksanakan suatu ibadah, kita wajib mengetahui dulu ilmunya. Kalau kita mau berkorban, pelajari dulu ilmu berkorban. Jangan ikut-ikutan. Kebanyakan kita tergerak oleh orang lain, karena orang lain berkorban, kita langsung beli, kemudian kita berkorban saja. Pertama, hukumnya. Hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkadah alal kifayah? Artinya sunnah yang dikerjakan bila dikerjakan oleh salah satu anggota keluarga, itu sudah tidak dianggap tercela bagi orang yang mampu. Umpamanya dalam satu keluarga ada mantu, ada orang tua, semua bekerja dalam satu rumah. Kemudian yang korban salah satu saja dari mereka ini. Ini sudah mencukupi, artinya tidak tercela menurut agama. Tapi kalau semuanya tidak ada yang korban, maka semua tercela dalam rumah itu. Ini sunnah muakkadah alal kifayah. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ya, sunnah muakkadah. Kalau menurut sebagian ulama yang lainnya yang mengatakan wajib, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu menyebutnya bahwa korban itu wajib. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad, bahwa kurban tidak akan berubah hukumnya, tetap sunnah muakkadah, kecuali apabila orang itu nadar atau menentukannya. Nadar ta'yin. Nadar ketika orang sakit, kemudian dia bernadar mengucapkan kata-kata, kalau saya sembuh saya akan memotong sapi atau kerbau atau kambing, itu jadi korbannya korban wajib. Ya. Kalau ta'yin seperti orang menentukannya, menentukan ini untuk korban, namanya ta'yin. Beli ke pasar atau ke tukang jual kambing, dia tuntun pulang, ditegur oleh temannya, ditanya oleh temannya, "Bang, nonton kambing?" "Iya." "Kambing ini akan saya jadikan kurban, atau ini kurban saya." Itu jadi wajib hukum. Apa perbedaannya korban sunnah dengan korban wajib? Kalau korban sunnah, yang orang yang sama sekali tidak nadar dan tidak mengucapkan sama sekali tentang kurban untuk hewannya, maka dia boleh memakan atau sunnah ambil sepertiga. Ambil ya sebaiknya sedikit saja, tapi boleh sampai sepertiga. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk orang-orang kaya teman-temannya, dan sepertiga lagi untuk orang-orang fakir miskin. Jadi orang-orang kaya boleh memakan daging kurban itu kalau korban itu korban sunnah. Kalau korban wajib yang dikatakan tadi bahwa ini korban saya, atau yang mengatakan nadar, bahwa saya nadar akan memotong kambing, ini menjadi wajib, maka hukum daging dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya tidak boleh memakan kurbannya itu.
Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan sebagian pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Abu Hanifah boleh memakan kambing kurban wajib. Orang yang berkorban wajib boleh memakan dagingnya. Nah, kita ada kaidah al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari pertentangan ulama itu lebih baik. Jadi saya menyarankan untuk kehati-hatian kita, untuk yang nazar dan yang ta'yin jangan makan daging. Walaupun itu ada yang memperbolehkannya. Kemudian dalam penyembelihan, orang yang nyembelih tidak boleh dikasih daging sebagai upah atau kepala sebagai upah atau kulit sebagai upahnya, tidak boleh, kecuali untuk bagiannya ya, karena dia orang fakir, yang menyembelih itu orangnya fakir, dikasih sebagai bagian dari fakirnya, itu diperbolehkan. Ya, di sini kita banyak yang salah kaprah. Ya, itu biasa di Indonesia ini salah kaprah itu banyak sekali. Ya kayak alif fathah, alif kasroh, alif domau, itu kan salah kaprah. Maksudnya alif itu tidak berharokat. Nggak ada alif berharokat itu. Alif itu pembantu bacaan panjang fathah. Nggak ada hurufnya. Alif itu. Jadi alif fathah A, alif kasroh I, alif domau itu salah kaprah. Tapi kita dari zaman dulu diajarin seperti itu. Gitu. Nah, salah kaprah dalam korban adalah ketika orang menuntun kambingnya, berkata kepada panitia, ini korban saya minta paha belakang. Nah, ini salah kaprah. Sebab kalau dia mengatakan ini korban saya, berarti sudah ta'yin. Ta'yin berarti hukumnya wajib. Kalau korban wajib, maka dia dan anak-anaknya tidak boleh memakan daging itu, menurut mazhab Syafi'i. Atau sebaiknya jangan mengatakan seperti itu. Kalau dia mengatakan ini korban saya, udah semua ikhlaskan semua untuk fakir miskin. Jangan meminta. Kemudian dalam ada istilah jangan sampai berkorban dengan bangkai gitu. Ya, sebab memang dalam berkorban ini banyak kaitannya dengan tata cara pemotongan, standar hewan yang dipotong. Standarnya ya pertama hewannya harus hewan yang tidak ada cacatnya, hewan yang bagus, yang mulus, yang bersih. Kemudian hewan itu dinyatakan sehat oleh departemen lembaga yang berkepentingan dengan itu. Juga harus masih dalam keadaan hidup. Ya. Kemudian standar penyembelihan gitu. Kita kadang tidak sabar, itu belum benar-benar mati sudah dikuliti. Ini sebenarnya salah kaprah lagi. Artinya kita harus sabar ketika memotong kambing atau memotong sapi, jangan langsung buru-buru dikuliti. Ditunggu dulu, ditunggu sampai benar-benar mati. Kalau sudah benar-benar mati, itu baru dikuliti. Boleh dipenggal lehernya, gitu. Ya, memotong sapi atau kambing langsung sampai potong kepalanya, hukumnya makruh.
Tapi kalau sudah dipotong separuh kemudian belum mati benar dipotong, nah ini yang meragukan. Ini bisa disebutnya korban dengan bangkai. Karena mengambil bagian dari anggota hewan yang masih hidup itu hukumnya bangkai. Kecuali rambut. Itu. Nah, kayak bulu domba itu dipangkas, diambil untuk diambil bulunya, itu tidak najis, bukan bangkai, boleh dijadikan pakaian. Gitu. Tapi kalau semacam orang motong ayam itu, kemudian baru dipotong langsung dimasukkan ke air panas, nah itu bangkai jadinya. Mengapa? Karena matinya bukan karena sembelihan, tapi matinya karena air panas, jatuh ke air. Orang jatuh ke air aja menjadi bangkai. Dalam istiad hukum berburu di dalam fikih itu, ketika kita memburu burung umpamanya dengan senapan atau dengan apapun, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan tembak dan mati jatuh ke tanah, halal. Tapi kalau jatuhnya ke air, bangkai gitu. Atau nyangkut dulu di genteng, bangkai. Tapi kalau langsung jatuhnya ke tanah, halal. Ya. Kita Islam sangat puas sekali, diperbolehkan kita berburu binatang dengan menggunakan hewan-hewan buas seperti anjing, burung garuda, dan ketika kita melepaskan burung garuda, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim melepaskannya, gitu, menangkap binatang yang di ini kijang umpamanya, kemudian kijangnya dalam keadaan mati, halal. Itu sudah termasuk disembelih. Ya, barangkali itu yang bisa disampaikan tentang kurban. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.